As-Sabiqun. Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kulon tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi atau bertempatan dengan 12 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Dusun Gedang, Desa Tamarjo, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdurrahman, yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir atau Sultan Hariwijaya, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu adalah Muhammad Hasyim binti Halimah binti Lainah binti Sihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambu bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir atau juga dikenal dengan nama Mas Karebet bin Lembu Petang atau Prabu Brawijaya VI. Riwayat pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim dididik dan dibimbing mendalami pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri dalam jangka yang cukup lama, mulai dari anak-anak hingga berumur 15 tahun. Menginjak usia 15 tahun, Hasyim Asy'ari muda berkelana menimba ilmu dari berbagai tokoh dan pesantren. Mula-mula Kiai Hasyim belajar di pesantren Nonokoyo Probolinggo, lalu berpindah ke pesantren Langitan Tuban, kemudian ke pesantren Tenggiri Surabaya, dan berpindah ke pesantren Kademangan Bangkalan, yang saat itu diasuh oleh Kiai Khalil. Setelah dari pesantren Kiai Khalil, Kiai Hasyim melanjutkan ke pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, yang diasuh oleh Kiai Yakub. Pada usia 21 tahun, Kiai Hasyim Asy'ari melanjutkan pencarian ilmu ke kota Mekah. Di Mekah, Kiai Hasyim berguru pada Syekh Amin Al-Attar, Sayyid Sultan bin Hasyim, dan masih banyak lagi. Selain itu, Kiai Hasyim juga menimba pengetahuan dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Mahfud At-Tirmizi. Tiga nama disebut terakhir, Khatib, Nawawi, dan Mahfud, adalah guru besar di Makkah. Saat itu juga memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan intelektual Kiai Hasyim di masa selanjutnya. Prestasi belajar Kiai Hasyim yang menonjol membuatnya kemudian juga memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram. Beberapa ulama terkenal dari berbagai negara tercatat pernah belajar kepadanya. Di antaranya ialah Syekh Sa'ad Allah Al-Yamani, Mufti di Bombay, India; Syekh Umar Hamdan, ahli hadis di Makkah; Al-Sihan Ahmad bin Abdullah Syria; Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras, Jombang; Kiai Haji Asnawi, Kudus; Kiai Haji Dahlan, Kudus; Kiai Haji Bisri Sansuri dan Anyar, Jombang; dan Kiai Haji Saleh, Ayu. Perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah, bertempatan dengan tanggal 3 Agustus 1899 Masehi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng dengan bantuan Masehi. Pada tanggal 31 Januari 1926, bertempatan 16 Rajab 1344 Hijriah, Kiai Hasyim Asy'ari bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, dan beberapa kiai lainnya mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai wadah kebangkitan para ulama untuk mensejahterakan umat dan lepas dari belenggu penjajah. Pada saat didirikannya NU tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya, beliau Rais Akbar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berpidato dengan membacakan Muqaddimah Qanun Asasi sebagai garis perjuangan dan jati diri NU. Gelar Hadratus Syekh tidak diberikan kepada sembarang orang. Sebutan itu hanya diperuntukkan bagi ulama yang nilai telah memiliki kualifikasi keilmuan yang tinggi, terlebih ilmu hadis. Salah satu syarat mendapatkan gelar Hadratus Syekh adalah hafal kutubus sittah, yakni cakupan kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah, baik secara matan maupun sanadnya. Pada tanggal 14 September 1945, Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad yang mengatakan bahwa membela tanah air melawan penjajah hukumnya fardu ain, dan umat Islam yang meninggal dalam perjuangan tersebut adalah mati syahid. Malam hari tanggal 21 Oktober 1945, Rais Akbar PBNU Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan amanat berupa pokok-pokok kaidah tentang kewajiban umat Islam, pria maupun wanita, dalam jihad mempertahankan tanah air dan bangsanya. Hadratus Syekh berpidato dalam bahasa Arab yang isi terjemahannya sebagai berikut. Apakah ada di antara kita orang yang suka ketinggalan, tidak turut berjuang dalam waktu-waktu ini? Dan kemudian ia mengalami keadaan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah ketika memberi sifat kepada kaum munafik yang tidak suka ikut berjuang bersama Rasulullah.
Demikianlah, maka sesungguhnya pendirian umat adalah bulat untuk mempertahankan kemerdekaan dan membela kedaulatannya. Dengan segala kekuatan dan kesanggupan yang ada pada mereka, tidak akan surut seujung rambut pun. Barang siapa memihak kepada kaum penjajah dan condong kepada mereka, maka berarti memecah kebulatan umat yang mengacau barisannya. Maka, barang siapa yang memecah pendirian umat yang sudah bulat, pacunglah leher mereka dengan pedang siapapun orangnya itu. Pada tanggal 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama mengeluarkan resolusi jihad di Surabaya dan di Purwokerto 29 Maret 1946. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi. Rapat besar wakil-wakil daerah Konsul 2 Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa sampai Madura pada tanggal 26 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya. Yang menimbang, mengingat, dan akhirnya memutuskan. Yang pertama, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sebadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Yang kedua, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Habib Nahdlatul Ulama. Karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Adapun di antara beberapa karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dapat bisa ditemui dan menjadi kitab wajib untuk dipelajari di pesantren-pesantren Nusantara sampai sekarang antara lain. Yang pertama, An-Nur Al-Mubin fi Mahabbati Sayyid Al-Mursalin. Yang kedua, Adab Al-Alim wal Muta'allim. Yang ketiga, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun jasa-jasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, sebagai bapak pendiri NU. Yang kedua, tokoh pemersatu umat Islam. Yang ketiga, pembaharu sistem pondok dan madrasah. Yang keempat, ketua tim tanda gambar NU. Masih banyak jasa beliau yang lain, baik yang berhubungan dengan organisasi politik, negara maupun agama, terutama keseriusan beliau dalam mengembangkan agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Pada tanggal 25 Juli 1947 atau 7 Ramadan 1366 Hijriah, beliau meninggal dunia. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarga di Tugu Ireng. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat Hari Santri Nasional 2020. Santri sehat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.